Ku percaya mujizat. Saya yakin Tuhan menyediakan sebuah mujizat untuk setiap Anda. Apakah terlalu berani untuk saya percaya yang begitu? Kalau kita sekarang adakan saat teduh, mending saya percaya daripada bimbang. Kalau masuk hadirat Tuhan itu, lebih baik kita percaya dulu, dikoreksi kemudian. Daripada bimbang dan ragu, dan tidak memperoleh apa-apa di dalam hadirat Allah. Bukan berarti kalau kita menghampiri Tuhan itu selalu motivasi sesuatu. Selalu minta-minta, bukan. Tapi saya mau ajak Anda untuk percaya bahwa Allah itu ada. Seperti ayat terakhir yang kita baca, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada. Aku ini ada di antara orang Israel dan mujizat itu biasa bagi Allah. Memang kita, bagi manusia, mujizat itu luar biasa, extraordinary. Tapi mujizat itu adalah perkara sehari-hari bagi Tuhan. Seperti Anda dan saya bernafas, menghirup oksigen, makan, mujizat itu perkara yang tidak mustahil bagi Allah. Bolehkah kita berharap akan mujizatnya? Bukan hanya boleh. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Iman itu termasuk di dalamnya percaya akan mujizatnya. Tapi sebelum kita percayakan mujizatnya, saya tunjukkan kepada Anda dan saya, siapa dia yang membuat mujizat itu. Betapa mulia dan baiknya hatinya. Ayat 21, jangan takut hai tanah. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Pertama-tama Tuhan berfirman bukan kepada manusia, tetapi kepada tanah. Jangan takut hai tanah. Kenapa? Karena Tuhan itu kasihan sama bangsa Israel. Bangsa Israel di zaman Yoel, mereka mengalami musibah, yaitu terjadi serangan hama yang tidak terhingga, nggak pernah terjadi dalam sejarah mereka. Belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pemusnah. Hasil panen gagal total. Saya tidak berbicara tentang bisnis agrikultur ya, saya bicara tentang bahan pokok makanan. Itu berarti kelaparan melanda bangsa ini. Krisis ekonomi, depresi sosial. Ini keluarga demi keluarga runtuh, pekerjaan hilang. Seperti domino, kelihatannya hanya belalang datang. Tapi kutuk memenuhi seluruh negeri. Ini masa yang sangat gelap buat Yoel dan bagi bangsanya. Seperti kita hari ini ketika dirudung masalah. Tapi kenapa Tuhan berfirman ke tanah, kok nggak berfirman ke bangsa Israel? Tuhan ingin menunjukkan betapa baik hatinya supaya kita tidak taruh rasa curiga dan berpikiran negatif tentang Tuhan kita. Jangan takut hai tanah. Kalau sama tanah aja Tuhan bisa kasihan, masa nggak bisa kasihan sama kita? Jadi jangan pernah salahkan atau tuduh Tuhan yang tidak-tidak. Kita berkata Tuhan nggak peduli. Kok tahu kalau Tuhan nggak peduli? Tuhan sangat peduli. Sama tanah aja yang dilanda wabah, yang dimakan hama, yang gersang, yang hangus, masa paceklik yang berkepanjangan, Tuhan aja bisa kasihan sama tanah loh. Tanah itu bukan manusia. Tanah itu tidak punya roh di dalamnya. Tuhan aja bisa kasihan dan berkata, jangan takut ya, sebentar lagi aku memulihkanmu. Percaya mujizat itu nggak susah kalau kita nggak curiga sama Allah. Percaya sama mujizat itu gampang kalau kita percaya maksud hati Tuhan itu selalu baik dan mulia. Yang membuat kita susah percaya akan mujizatnya adalah karena kita nggak yakin Tuhan itu peduli. Tuhan mau nggak sih? Kalau kita memandang kebaikannya, mujizat masuk akal. Mujizat bukan sesuatu yang patut diperdebatkan. Mujizat itu adalah penyediaan Allah. Mujizat itu adalah cara Tuhan memperhatikan umatnya. Mujizat adalah bentuk pertanggungjawaban Allah. Allah mau, Allah bersedia lebih dari mau. Kita bisa dengan iman percaya dulu sebelum mujizat itu terjadi. Belajar untuk mengucapkan dan menguasai bahasa iman. Bahasa iman begini, saya baca sekali lagi, jangan takut hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah sebab juga Tuhan telah, bukan Tuhan akan, bukan future tense atau bukan masa depan, tapi sudah lalu. Padahal belum terjadi di realita mereka hari ini. Waktu itu di zaman Yoel, ini tidak ada mujizat belum terjadi ceritanya. Tanah masih segersang-gersangnya. Dan seluruh bangsa Israel masih kelaparan. Segala macam musibah malapetaka. Tapi Nabi Yoel menubuatkan,
kalian harus bersukacita, bersorak-sorai, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Padahal faktanya, Tuhan belum melakukan perkara yang besar. Mana dulu? Telur atau ayam? Ayam bertelur, Tuhan tidak pernah ciptakan telur dulu, Tuhan ciptakan ayam, hewan-hewan dulu, lalu hewan berkembang biak. Tuhan ciptakan iman sebelum mujizat. Kita harus percaya dulu kepada Tuhan sebelum melihat sesuatu. Sebab iman itu bukan melihat, iman itu mendengar. Hari detik di mana Anda mendengar janji Tuhan diucapkan ke telinga Anda, dibaca dari firman-Nya, diurapi oleh Roh Kudus, percayalah dan katakanlah, Tuhan telah, bukan Tuhan akan. Bertindaklah dan percayalah seolah-olah Anda sudah menerimanya. Bergembiralah seolah-olah sudah terjadi atau sudah kejadian. Itu iman. Believe dulu. Ingat Abraham, dia percaya bahwa dia akan menjadi bapak atas bangsa-bangsa. Anak satu pun belum ada. Mereka sudah manullah. Udah tua, udah kadaluarsa, udah mandul lagi. Nggak dikaruniai. Tapi dia percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi dia. Waktu Abraham membawa Ishak naik ke atas untuk mempersembahkannya. Ishak tanya, di mana domba sembelian itu? Abraham percaya dulu. Nanti Tuhan sudah sediakan domba itu. Hai anakku. Padahal Abraham dapat amanah. Mandatnya adalah mengorbankan Ishak. Tapi dia percaya dulu. Bahwa Tuhan tidak akan izinkan. Pokoknya dia patuh. Dia yakin nanti Tuhan akan selamatkan tepat waktu. Persis nanti last minute-an. Sesuatu akan terjadi. Akan ada sebuah kejadian. Dia menjawab anaknya dengan iman. Bukan hanya dia bicara bahasa Tuhan kepada Tuhan. Dia bicara bahasa Tuhan kepada putra kesayangannya. Dia bicara bahasa iman kepada keluarganya. Nanti Tuhan sediakan. Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan domba sembelian itu. Hai anakku. Bahasa iman adalah bahasa telah. Bukan begini, tunjukkan dulu aku baru bersuka cita. Berikan dulu aku akan bersyukur kepadamu. No, bersyukur dulu. Seolah-olah Anda sudah menerimanya. Percaya dulu, seolah-olah sudah kejadian. Maka itu akan diberikan kepadamu. Begitulah caranya kita percaya mujizat Allah. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, ayat 22. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Setelah Tuhan bicara kepada tanah, ayat 22, Tuhan bicara sama hewan. Kalau sama flora dan fauna aja Tuhan begitu caring dan peduli, apalagi sama kita. Dua ayat ini menurut saya adalah trailernya. Kalau kita mau lihat movie atau lihat satu bioskop gitu, filmnya belum datang, tapi sudah ada previewnya. Nah ini dia, ayat 21 dan 22 itu mencerminkan kasih Tuhan. Kalau sama tanah dan binatang, sama tumbuh-tumbuhan dan hewan aja Tuhan itu penuh sayang. Apalagi sama ciptaannya yang termulia. Apalagi sama manusia. Sebab manusia itu punya roh Allah. Dihembusi oleh roh Tuhan. Lihat ya Tuhan ngomong apa sama binatang. Ini Allahnya Nuh ini. Yang menyelamatkan hewan-hewan itu sepasang demi sepasang. Lihat apa yang dia katakan kepada bangsa Israel yang sedang dalam sengsara, terpuruk dalam masalah. Jangan takut ya, hai binatang-binatang di padang. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur akan memberi kekayaannya. Hai pohon, aku akan memulihkan kamu. Hai domba-domba dan lembu, nanti akan ada rumput lagi. Jangan takut ya, hai binatang di padang. Makanya tidak heran di kitab Amsal dikatakan orang benar itu akan memperhatikan hewan piaraannya. Tuhannya aja kayak gitu. Yang salah manusia Tuhan juga selamatkan tuh. Setiap binatang satu persatu masuk ke batra. Kalau Tuhan bisa sayang sama hewan piaraan, dielus-elus begitu. Kenapa kita itu ketakutan sama Tuhan? Kenapa kita selalu curiga Tuhan mau buat jahat apa ya sama aku? Tuhan izinkan penyakit ini atas diriku. Tuhan yang bahkan beberapa orang percaya Tuhan yang memberi dia penyakit itu. Kalau Tuhan kasih aku penyakit ini, jangan fitnah Tuhan begitu. Kalau sama flora dan fauna aja Tuhan begitu sayang. Apalagi sama manusia. Udahlah, gak usah tanya, gak usah diinvestigasi sumbernya dari mana permasalahanmu. Buat apa lihat ke belakang? Buat apa menunduk ke bawah? Mau lihat ke bawah gitu akarnya apa? Percuma. Lebih baik memandang ke depan. Depan ini aku harus responi Tuhan. Lalu melihat ke atas. Tuhan,
kepadamu aku naik banding. Ku percaya mujizatmu, selamatkan aku. Bukankah nama Yesus itu artinya Allah menyelamatkan? Save me. Itu artinya Jesus. He's our Savior. Dia selalu comes to the rescue. Dia selalu menolongmu dan menolongku. Dialah penolong sejati kita. Saya pilih untuk percaya kepadanya. Saya pandang ke atas dan saya berkata, save me Lord. Kalau saya menunduk ke bawah, satu-satunya alasan saya lihat ke bawah sini adalah untuk baca Alkitab saya. Saya cari janji Tuhan dan saya percaya. I believe in miracles. For I believe in God, seperti ayat 27 yang kita baca tadi. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Aku percaya mujizat. Karena aku percaya Allah itu nyata. Mujizat is not a big deal to God. Mujizat bukan suatu perkara yang luar biasa. Ya kan? Sama dengan mengetik itu biasa buat seorang sekretaris. Ya. Bagi Tuhan itu pekerjaan harian. Bapakku bekerja, kata Yesus, selama hari siang. Nanti akan datang malam, di mana tidak ada lagi kesempatan. Bagi Yesus, itu sudah menjadi sehari-hari cara Allah memperhatikan umatnya. Tuhan berkata seperti itu, jangan takut hai binatang di padang. Aku akan memulihkanmu. Akan ada rumput, akan ada pohon-pohon akan menghasilkan lagi. Lalu ayat 23 itu begitu romantis. Sebutan ini sekilas lewat, kita nggak ngerti artinya. Makanya saya ajarkan supaya Anda dan saya memahami hati Allah lewat firman ini. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Hai Bani Sion. Hai Bani Sion di sini itu adalah sebutan rumahan bangsa Israel. Sion itu sebuah tempat yang, Sion itu juga secara geografis bicara tentang the hill atau bukit yang di atasnya kota Yerusalem didirikan. Bicara tentang kota suci. Tapi Hai Bani Sion itu adalah sebutan ramah. Sebutan sayang. Seperti suami dan istri memanggil, Hani, sayangku. Atau sama anaknya, aduh ini, sini anak papa. Sini sayang, anak mama. Ya kan? Atau panggilan rumah apa? Aduh ini, nggak tahu ya panggilan rumah ada. Macam-macam lah, setiap budayaan, setiap dialek, setiap daerah ada. Ya. Dan Tuhan memanggil Hai Bani Sion. Itu panggilan Bapak kepada anak. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebelum kamu lihat mujizatku, lihatlah hatiku. Aku mau, aku rindu, percayalah kepadaku. Waduh, sungkan minta sama Tuhan barang mahal. Siapa bilang mahal bagi Tuhan? Bagi Tuhan itu mudah. Jangan pernah kita itu mengkotakkan Tuhan dan memaksa dia turun ke level kita. Selain kita belajar berbicara bahasanya, pahami realita Allah. Tuhan itu sudah ada di masa depan kita. Kita di sini belum mengalami mujizat terjadi. Di depan sana kalau Anda percaya, sudah kejadian. Do you believe in His promise? Apakah Anda percaya akan janjinya? Hai Bani Sion, sini anak papa. Bersoraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Kenapa disebut Bani Sion ya? Kenapa? Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa pilihan yang dirudung masalah dan wabah pandemi zaman itu. Tuhan ingin berkata kepada mereka, kalian jangan lupa kalian itu keturunan siapa? Kalian itu keturunan Abraham. Anak Abraham itulah Bani Sion. Bani itu kan keturunan. Ya. Kalau anak saya disebut Bani Philip Mantova, mereka harus ingat mereka anak Abraham. Mereka ahli waris janji juga. Tuhan ingatkan bahwa mereka itu adalah putra-putri kerajaan sorga. Makanya Tuhan pakai panggilan rumahan. You belong to me. You and I, we are family. Kamu milikku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong begini sama Anda sekarang, engkau milikku. Engkau dan aku itu keluarga. Kita itu orang sendiri. Kau orang rumahanku. Engkau family. Hai Bani Sion. Bersorak-sorak dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebelum kita percayakan mujizatnya, percayalah bahwa Tuhan adalah Bapa yang peduli, Juru Selamat yang mampu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Sekali lagi Nabi Yoel
mengajarkan kepada kita bahasa iman. Sebab telah diberikannya kepadamu. Padahal faktanya waktu bangsa Israel menerima nubuatan ini, mereka masih di dalam padang gurun, masih di dalam masa paceklik berkepanjangan. Tapi Tuhan berkata melalui nabinya, sebab telah diberikannya. Mungkin ketika firman ini diberikan, belum akhir tahun. Mungkin masih bulan-bulan awal. Hujan pada awal musim itu sekitar bulan Maret dan April. Hujan pada akhir musim di Israel situ adalah September dan Oktober. Saya nggak tahu mereka mengalami wabah ini bulan apa ketika nubuatan ini diberikan. Tapi mereka sudah mengalami masa susah berkepanjangan. Krisis demi krisis menerpa mereka. Apa boleh buat? Panen gagal. Semua lo gagal. Dan ini pasti banyak orang yang kelaparan, mati, kena disease atau kena penyakit. Dan Tuhan berkata lewat Yoel, sebab Tuhan tidak berkata sebab akan diberikan kepadamu hujan awal dan hujan akhir. Tuhan berkata sebab telah diberikan kepadamu, seolah-olah sudah terjadi, seolah-olah mereka sudah menerima. Kalau kita mau mengalami apa yang Tuhan sediakan bagi kita, maka kita harus masuk ke realita Allah. Satu-satunya jalan masuk pada kasih karunia Roma 5 adalah iman. Dan iman itu bukan melihat dulu baru percaya. Iman itu percaya karena mendengar. Melihat kemudian. Makanya Yesus berkata kepada orang yang meminta kesembuhan padanya, Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Iman dulu, baru kejadian. Iman dulu, baru keluaran. Ya, seperti kitab-kitab di Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran. Setelah kita beriman, dengan sungguh-sungguh, kita di-usher masuk dalam realita Tuhan. Jadi di hati kita tuh dipenuhi dengan sebuah new reality. Seperti ada sebuah fakta yang sorgawi. Padahal aku di sini belum mengalami mujizat itu, hatiku percaya aku sudah menerimanya. Maka itu diberikan kepadaku. Makanya Yesus berkata kepada kita seperti ini. Jikalau engkau mengatakan sesuatu, kalau kamu tidak ragu akan perkataanmu sendiri. Namun percaya bahwa engkau telah menerimanya, maka niscaya itu akan diberikan kepadamu tepat pada waktunya. Tentunya kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Iman itu bisa di-abuse atau bisa disalahgunakan. Saya sangat memahami itu. Yang saya sampaikan ini bukan semacam faith movement atau gerakan iman, bukan. Iman kita bukan pada iman loh ya. Iman kita adalah pada Tuhan dan pada firman ya. Iman pada iman itu begini, saya tutup mata nih, pikirkan mobil mewah. Aku percaya, aku telah menerima mobil ini. Aku percaya, aku beriman, dia masuk dalam realita hidupku. Aku percaya Tuhan sudah memberikan, aku sudah menerimanya, seolah-olah sudah terjadi dan sudah kejadian. Bim salah bim, buka mata, tiba-tiba ada mobil mewah. Itu halusinasi namanya. Iman kita bukan pada iman ya. I'm not having faith in faith. And I'm not teaching you to have faith in faith. Ya. Nanti kita jadi orang yang gegabah, ngawur, tersesat. Lautan atau sungai lagi pasang, kita mau jalan di atas air. Aku beriman. Iman itu bukan main percaya-percayaan, menguji nyali, mencobai Tuhan. Pertanyaannya, bisa nggak kalau kita jalan di atas air? Bisa. Tapi pertanyaan untuk apa? Andai kata kalau ada suatu keperluan yang mendesak, satu-satunya jalan ke sana itu hanya berjalan di atas air gitu. Seperti Yesus mau menolong murid-murid Yesus yang sedang terkatung-katung di tengah lautan sudah 9 jam. Mereka hampir binasa karena badai taufan. Kalau satu-satunya jalan hanya itu, jangan satu pun di antara kita ragu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kalau untuk sok-sokan buat apa? Kita tidak beriman pada iman. Kita tidak main-main iman. Kita beriman pada firman. Dan firman, rema, Tuhan ucapkan di mulut kita. Kalau Tuhan tidak suruh kita jalan di atas air, siap-siap tenggelam. Kalau Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang duniawi contohnya. Buat apa memanipulasi Tuhan? Ini bukan berarti iman pada iman. Saya ngerti bahwa iman bisa disalahgunakan. I totally understand that. Saya sangat memahami. Tetapi jikalau Tuhan sudah berfirman dalam hidupmu, itu firman Tuhan.
Dan itu ditemukan dalam Alkitab. Dan janji Tuhan itu nyata. Dan hati Anda dalam kondisi, dalam posisi yang benar di hadapan Allah untuk menerima sebuah perjanjian. Dan Allah sudah pernah meremakan di dalam hidupmu. Percayalah, jangan ragu bahwa itu akan terjadi, itu pasti terjadi, dan percayai dulu bahwa itu sudah terjadi. Maka akan diberikan kepadamu. Bahasa telah bunyinya begini, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Bagi bangsa Israel kuno, mereka tidak punya irigasi untuk mengairi agrikultur mereka. Pertanian mereka bergantung sepenuhnya akan curahan hujan. Jadi para petani ini belajar untuk exercise their faith. Mereka lihat wabah yang luar biasa, melihat hama, panen gagal total, kelaparan kiri kanan. Dan mereka berkata kali ini, Tuhan, mereka diajari oleh Nabi Yoel, doanya begini, terima kasih untuk hujan yang akan kau kirimkan. Aku yakini hujan itu telah terjadi, sekarang lagi OTW atau on the way. Mungkin mereka mengucapkannya itu bulan Januari, mereka percaya untuk Maret, April. Mungkin sudah lewat, mereka sekarang di Mei. Mereka berkata, September, Oktober Tuhan ya, janjimu akan digenapi dalam hidupku. Mereka bukan percaya akan bulan tertentu. Nggak ada bulan yang keramat. Nggak ada hari yang keramat. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara hujan akhir musim, mereka tahu itu adalah September, Oktober. Maka mereka klaim janji itu dengan iman. Dan bahasanya begini, aku bersyukur engkau telah mendengar doaku. Aku terima dengan iman, September dan Oktober, hujan akhir akan datang. Dan aku percaya itu sudah terjadi. Aku percaya dengan segenap imanku. I claim this by faith. Aku mengklaimnya di dalam nama Yesus. Nah, Nabi Yoel berhasil mengajarkan kepada para petani Israel untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan yang hebat akibat hama. Apakah Anda juga seperti petani-petani Israel itu yang menantikan janji? Anda juga akan menyelamatkan orang lain karena iman Anda. Dan saya yakin Tuhan sanggup menolong Anda dalam segala keadaan. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum ayat 24 dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak sudah kejadian? Belum. Ayat 24 ini bahasa iman. Waktu nubuatan ini disampaikan, mereka masih kekurangan. Tapi Yoel bisa berkata tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Itu visinya. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak sudah kelihatan di dalam imannya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Iman itu mengalahkan putus asa. Dia berkata, tahun-tahun di belakang yang habis dimakan hama. Semua usaha kita yang sirna, aku percaya Tuhan akan memulihkan semua. Ini bukan bicara soal ekonomi. Ini bicara tentang waktu. Mereka sudah patah semangat. Pernah nggak Anda ngumpulkan sesuatu bertahun-tahun lalu hilang begitu saja? Lalu merugi dan bangkrut total. Rasanya males ya untuk bangkit lagi. 10 tahun loh. 10 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang lama itu. Tapi kalau Anda beriman pada Tuhan, Anda akan bangkit kembali. Anda akan membangun di atas reruntuhan itu. Dan dengan yakin percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun yang hilang. Kalau dulu Anda kumpulkan 10 tahun, dengan Tuhan kali ini, Tuhan bisa beri percepatan. Asal Anda beriman, percaya mujizat itu juga pemulihan waktu. Memang waktu yang sudah lewat nggak bisa kembali sih. Kita nggak bisa kembali lagi ke tahun 1900. Kita sekarang sudah di 2000 sekian puluh. Tetapi kalau kita bisa beriman pada Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, waktu di depan itu akan terjadi percepatan, akan terjadi akselerasi dari Tuhan, akan terjadi pemulihan. Apa yang Anda kumpulkan 10 tahun, masa Tuhan nggak bisa bersama dengan Anda bangun kembali dalam 10 bulan? 10 bulan, 10 hari bahkan, 10 menit kalau perlu, 10 detik juga. Bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Tapi aku sudah tua, Pastor Philip. Mana bisa dipakai sama Tuhan? Anak-anak muda itu loh, bertobatnya muda-mudi, masih banyak waktunya. Ya betul.
Tapi pernah Anda pikir nggak? Anda bangun lebih pagi daripada muda-mudi. Mereka mungkin bisa masih punya puluhan tahun ke depan. Jika Anda merasa diri sudah manula, umur 60 tahun ke atas, mungkin waktunya sudah tinggal seperempat. Atau waktunya sudah tinggal sedikit, usia Anda semakin singkat. Tapi jangan lupa ya, asal Anda percaya kepada Tuhan, percaya pemakaiannya, nanti lihat ya, hidup Anda yang katanya sisa sedikit itu bisa melampaui muda-mudi yang masih punya banyak waktu. Karena Allah bisa mengenyangkan, memenuhkan urapannya di waktu sesingkat-singkatnya. Belum lagi sama-sama 24 jamnya anak muda dan orang tua. Sama juga dengan baby atau bayi yang sebagian besar waktunya dipakai untuk bobo. Anak muda juga tidurnya masih banyak. Orang-orang tua tidur 5 jam udah seger. 6 jam sudah maksimal. Sama 24 jamnya. Setiap hari Anda yang manula hidup lebih lama daripada orang-orang muda. Gunakan waktumu. Ayo lari. Musa dipakai Tuhan umur berapa? Abraham umur berapa terima janji? Angkat tanganmu dan berkata, pakailah aku Tuhan. Aku tidak mau kalah sama muda-mudi. Waktuku lebih singkat, tapi hariku lebih panjang. Use me. Saya mau bicara kepada keluarga Saat Teduh yang manula. Tidak ada kata terlambat. Sama-sama kita mencapai garis finish ya, dengan kilang gemilang. Itu dia. Maka kamu akan makan banyak-banyak, ayat 26, dikenyangkan sama Tuhan dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Lihat itu. Janji Tuhan adalah kamu akan makan banyak-banyak, menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Tuhan penuhkan di waktu sesingkat-singkatnya. Itulah mujizat. Mujizat itu nggak pakai prosesnya manusia. Kalau yang proses itu namanya iman. Memang harus diproses. Tapi ketika mujizat terjadi, mujizat itu adalah bypassnya Tuhan. Makanya ada orang yang sembuh seketika, instant healing namanya. Ada orang yang tiba-tiba diubah kondisinya. Ini bukan magic show, tapi mujizat Tuhan memang tidak bisa ditemukan metode dan teorinya. Dan biasanya juga tidak melewati waktu manusia. Tapi dia terjadinya seketika. Orang biasanya harus terapi, tiba-tiba orang itu berjalan. Harusnya di kemoterapi, baru 3 kali di kemoterapi, kankernya, selnya tidak ditemukan sama sekali, atau bahkan belum diobati. Tuhan itu ajaib. 3 poin sederhana untuk review apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, percayalah seolah sudah terjadi. Itulah ku percaya mujizat. Percaya dulu, kuasai bahasa telah, bertindaklah, dan merasalah, serta bergembiralah seolah-olah sudah kejadian. Yang kedua, berharaplah mujizatmu terjadi hari ini. Selalu berharap itu today, bukan tomorrow. Tapi kalau belum terjadi sampai malam hari, jangan tidur dalam kecewa hati. Besok pagi, rahmat Tuhan baru, GR lagi dan berkata, today is my day for miracles. Hari ini adalah hari di mana Tuhan akan promosikan aku. Hari ini adalah hari pertolongan Allah. Hari ini aku akan mengalami mujizatnya. Selalu berharaplah hari ini terjadinya. Yang ketiga, ini yang penting. Daripada kita menunggu pasif, tunggu mujizat dulu baru berubah hidupnya. Jangan. Hiduplah bagi dia setiap hari. Tua, muda, besar, kecil. Ini lebih penting kan? Iman itu bukan hanya mujizat. Orang yang percaya akan mujizat. Setiap hari hidup dalam pengharapan. Dia tidak akan sia-siakan waktunya. Hiduplah bagi dia setiap hari, bahkan setiap saat. Sebab mujizat terbesar bisa-bisa bukan fisik atau healing atau kesembuhan, bahkan kebangkitan orang mati. Mujizat terbesar dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ini. Perubahan tujuan hidup kita dari sia-sia menjadi orang yang mau hidup setiap saat untuk Tuhannya. I pray for change lives. Saya hari ini mau klaim mujizat terbesar, yaitu perubahan hidup seseorang. Percayalah dengan segenap hati. Anda yang yakin saat ini juga, bawa setiap kebutuhan Anda. Sebentar lagi live chat. Live chat sudah dibuka dari tadi sih. Masukkan aja terus. Hari ini Anda percaya untuk apa? Tulis seperti ini, saya percaya mujizat ini dalam nama Yesus. Tuliskan, saya percaya mujizat apa? Dalam nama Yesus. Jangan lupa dibubuhkan nama Tuhan di sana. Bukan sebagai sebuah
mantra, bukan. Tapi I want you to take active step, mengambil langkah yang aktif, menuliskan imanmu. Asal itu tertulis dalam firman, asal itu sesuai dengan kehendak Allah. Mari sama-sama kita sepakati dan kita klaim janji Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Saya sudah melihat banyak orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Aku percaya Allah itu ada. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Ku bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Jika tanah dan binatang aja Dia kasih, bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Saya akan pakai iman saya secara garang untuk Anda. Kita tidak beriman dalam iman, ya, kita beriman pada firman. Asal itu ada dalam firman Tuhan. Dan asal itu kehendak Tuhan. Saya yakin pasti akan kejadian. Tuliskan, saya percaya mujizat apa? Dalam nama Yesus, amin. Saya percaya mujizat ini dalam nama Yesus, amin. Masukkan semuanya. Menyusul gak apa-apa, terus beriman. Saya akan pakai iman saya. I will exercise my faith. Saya akan praktekkan iman saya untuk menolong Anda. Bukankah iman itu karunia untuk umat Allah? Ulurkan tanganmu ke depan, kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, I claim by faith. Aku percaya mujizat sebab aku percaya Allah itu ada. Aku percaya Allah itu nyata. I claim by faith. Aku klaim dengan iman semua kebutuhan ini ya Tuhan. Asal bukan yang nyeleneh, bukan melanggar firman Tuhan. Tuhan dengarkan dari sorgamu yang mulia. Aku takut akan Engkau, tapi aku mengasihimu. Dan aku percaya bahwa Engkau baik sama tanah, sama binatang aja. Tuhan begitu peduli. Apalagi sama keluarga besar saat teduh. Dan khususnya jiwa-jiwa yang baru. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. I speak by faith to bless your life with these miracles. Terimalah mujizat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat,
Mari terima berkat dari Allah Bapa sambil kita mengangkat tangan, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus yang telah bekerja di saat teduh hari ini. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan atas setiap mujizat yang terjadi. Tuhan yang mendapat glory. Dalam nama Yesus, amin.